Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah di kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji kajian sejarah ya. Biasanya Nahwu Shorof, ini kita sekarang spesial mengkaji sejarah. Bersama pemateri kita di sini ada Pak Adif Fahrizal. Beliau dosen di UIN Salatiga. Di UIN Salatiga, latar belakang pendidikan beliau memang di bidang ilmu sejarah ya, S1, S2 di bidang ilmu sejarah. Insya Allah lebih apa namanya? Lebih lebih mendalam kajian kita tentang sejarah kalau dengan ahlinya ya, insya Allah. Baik, tema kita di malam hari ini adalah belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Jawa Barat. Baik, kita sapa dulu nih Pak Adifnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah kita mulai nih, Kang Adif, untuk kajian sejarahnya. Silahkan untuk dimulai. ya. Baik, saya share screen ya. Ya, enggak, enggak. Sudah terlihat? Belum, Ustaz. Masih ini masih Masih loading. loading mungkin, atau masih gelap. Mungkin perlu diklik dulu. Coba, coba lagi ya. Mungkin bisa di-share ke saya kalau agak kesulitan, Kang Adif. Mungkin bisa dikirim ke WA, nanti bisa saya bantu di sini. Baik, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ja'far ya, dan juga sahabat kita Kang Nibras ya, santri dari pesantren Al-Fat ya. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa bertemu ya dengan sahabat-sahabat sekalian untuk ya berbagi ya atau sharing ilmu. Jadi kemarin itu saya dihubungi ya, lumayan mendadak juga sebenarnya ya oleh Ustadz Ja'far untuk eh, apa? Katanya ada yang mau wawancara atau ya mau tanya-tanya soal sejarah gitu ya. Nah, dan saya menyanggupi dan akhirnya formatnya dibuat seperti ini ya. Jadi eh, nanti ada yang saya sharingkan dulu ya atau saya presentasikan dulu, setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab ya. Nah, ini sekedar perkenalan ya. Jadi saya kebetulan dosen di Prodi Sejarah Peradaban Islam di UIN Salatiga ya. Nah, dulu itu saya bisa kenal dengan beliau Ustadz Ja'far itu waktu beliau tersesat di Unpad dulu itu ya, di jurusan ilmu sejarah gitu. Ya, jadi Betul. ya sudah lama ya, udah 20 tahun yang lalu ya ketemunya. Masya Allah. Ya, 20 tahun lebih. Tapi setelah itu ya kita beda jalur ya. Beliau Mm-mm. jadi ustadz ya, sementara saya berkecimpung di dunia akademik sebagai sejarawan ya sampai hari ini. Mm-mm. Nah,
Baik, untuk temanya ya seperti yang diminta oleh beliau kemarin, adalah tentang sejarah awalnya ya. Jadi beliau minta saya menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Jawa Barat. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau hanya tentang sejarah saja rasanya kok sepertinya terlalu ini ya, terlalu sempit gitu ya. Dan juga mungkin agak bosan juga ya kalau sejarah ya, karena sejarah itu dihentikan nanti ya seperti dongeng ya, ada tahun-tahun gitu ya. Nah, jadi saya agak perluas sedikit ya temanya. Saya membahas mengenai Islam dan budaya Sunda seperti itu. Yang mana nanti di tema ini tetap nanti ada bagian tentang sejarah juga yang kita bahas ya, dan itu bagian yang penting ya. Dan juga seperti yang kemarin disampaikan Ustadz Ja'far, kan katanya ini sebenarnya terkait dengan nanti santri itu ditugaskan untuk berdakwah gitu ya ke daerah-daerah ya. Nah, mungkin ini sedikit pengetahuan yang bisa saya sharing, yang ya mudah-mudahan ini juga bisa memberikan tambahan ya pengetahuan sebelum nanti turun ke masyarakat gitu ya. Meskipun ya saya hanya memberikan kerangka pemahamannya saja gitu. Ya, ya sebenarnya kalau lebih detailnya yang di lapangan ya tentu teman-teman yang lebih tahu gitu ya. Dan juga saya disclaimer ya di sini, sebenarnya saya bukan ahli di bidang kajian ini gitu ya. Nah, tetapi ya saya hanya memberikan semacam gambaran umum saja, atau gambaran secara garis besarnya saja gitu ya mengenai ini ya, Islam dan budaya Sunda seperti itu. Oke, jadi saya mau mulai dari data dan fakta dulu ya mengenai Jawa Barat gitu. Jadi kalau menurut sensus tahun 2020, Jawa Barat itu penduduknya mencapai lebih dari 51 juta ya. Jadi Jawa Barat ini sebenarnya adalah provinsi yang terbesar penduduknya atau terbanyak penduduknya di Indonesia gitu ya. Jadi dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur ya masih lebih banyak Jawa Barat sebenarnya. Dan yang mana kalau kita bicara ya komposisi penduduk, ini saya mengacu ke data BPS tahun 2010 ya, karena saya belum menemukan data yang terbaru gitu. Jadi 71 lebih penduduk Jawa Barat itu adalah orang Sunda ya, atau dari etnis Sunda gitu. Jadi mengidentifikasi dirinya sebagai orang Sunda itu ya 71% lebih ya, jadi mayoritas di Jawa Barat. Nah, kemudian komposisi dari segi agama ya, menurut data terbaru tahun 2021, 97% lebih penduduk Jawa Barat itu Muslim ya. Nah, dari data ini ya kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan ya, bahwa karena mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Sunda ya, dan mayoritas penduduk Jawa Barat itu adalah Muslim, maka tentu saja mayoritas orang Sunda adalah Muslim gitu ya. Nah, yang menarik kemudian, saya mulai dari pertanyaan gitu ya, bagaimana Islam itu bisa diterima akhirnya sehingga menjadi agama mayoritas orang Sunda hari ini ya, yang mana ya kita tahu bahwa risalah Islam itu kan bukan diturunkan di Nusantara atau di Tatar Sunda ya. Risalah Islam kepada Nabi Muhammad itu kan di Jazirah Arab ya, tadi kemudian menyebar ke seluruh dunia sampai juga ke Jawa Barat, ke Tatar Sunda ya. Nah, gimana ceritanya kok bisa Islam yang datang awalnya dari Jazirah Arab bisa dianut oleh orang Sunda gitu ya, yang latar geografisnya, latar budayanya sangat berbeda ya dengan di Jazirah Arab gitu ya. Nah, ini menarik ya untuk kita kaji. Dan yang kedua, bagaimana kemudian corak keberislaman yang ada di masyarakat Sunda. Nah, ini saya kira untuk para dai di lapangan ini juga perlu kita pahami gitu ya, supaya dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya itu pas gitu ya dengan kultur masyarakat Sunda yang sudah lama sebenarnya berinteraksi atau dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam gitu ya. Oke. Nah, saya ingin mulai dari latar historis dulu ya. Jadi kan karakter masyarakat itu tercermin dari budaya ya. Ya tadi untuk menyampaikan suatu pesan ya kepada masyarakat, termasuk pesan dakwah, itu kita harus kenal karakternya. Untuk kenal karakternya kita harus mengenal budayanya. Nah, untuk mengenal budaya kita harus
mengenal latar sejarahnya dulu gitu ya, dari masyarakat tersebut, yang mana budaya itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari di mana masyarakat itu hidup gitu ya. Bagaimana bentang alamnya ya, bagaimana lingkungannya ya, lingkungan masyarakat itu hidup ya, bagaimana mata pencahariannya gitu ya. Nah, kalau melihat dari sini sebenarnya secara historis masyarakat Sunda itu aslinya ya dulu masyarakat peladang ya, atau masyarakat Huma gitu ya. Jadi masyarakat Sunda itu dulu mencari penghidupannya ya dari bercocok tanam atau bertani. Tapi bertaninya itu di ladang. Maaf. Yang diistilahkan dengan huma gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau sekarang apakah masih pada kenal ya orang sekarang istilah huma gitu. Kalau Ustadz Jafar pernah dengar istilah huma gitu? Ada di desa kami itu ada beras huma gitu. Nah, ya, Kayak ya itu istilah. ya. Ya huma itu ladang ya. Jadi lahan yang digarapnya bukan di tanah yang basah seperti sawah gitu ya. Jadi itu dibuka ya, misalnya hutan ya, dibabat ya, dibakar ya, terus ditanami padi. Nah, dan itu sistemnya apa, siklus ya, jadi berganti. Jadi nggak terus menerus ditanami, nanti ada masa tanam ya, terus menunggu sekian lama, habis itu dipanen ya, setelah dipanen ya ditinggalkan ya, terus nanti masyarakat yang berladang ini nanti mencari lahan baru ya. Nah, begitu seterusnya ya, sampai akhirnya nanti kembali ke ladang yang pertama ya, yang tadi ditanami, dan itu sudah terrehabilitasi dengan sendirinya ya, secara alami gitu ya. Jadi memang masyarakat berladang ini masyarakat yang hidupnya tuh semi nomaden ya. Jadi berpindah-pindah gitu, seperti itu. Dan ini kalau menurut catatan sejarah bahkan sampai abad 19 ya, sampai zaman Belanda ya, zaman kolonial itu masih ada masyarakat-masyarakat di Tatar Sunda ya, khususnya di Priangan itu yang hidup berladang ya, atau huma gitu ya. Dan sebenarnya juga sampai sekarang masih ada, meskipun sekarang mungkin sudah langka ya, sekarang sudah jarang gitu ya. Nah, apalagi lahannya juga makin terbatas. Nah, dari mata pencaharian ini akhirnya masyarakat Sunda itu punya setidaknya ada 3 ciri ya, ciri masyarakat peladang. Pertama itu egaliter, jadi setara ya, kedudukannya tidak membeda-bedakan atau tidak mengenal perbedaan yang tajam gitu antar kelas sosial ya. Karena ya dalam masyarakat berladang itu semuanya menggarap ladang itu bersama-sama ya, bersama-sama menggarap ladang, terus juga belum mengenal atau tidak mengenal kepemilikan lahan secara pribadi. Jadi lahan itu ya milik milik komunal ya, milik masyarakat bersama-sama gitu. Seperti itu. Ya tidak ada yang namanya kelas pemilik tanah dan kelas penggarap gitu ya. Karena semuanya sama-sama menggarap ladang gitu. Nah, kemudian yang kedua cirinya adalah demokratis. Nah, demokratis di sini ya istilah aja ya. Jadi jangan dibayangkan kaitan dengan parpol atau dengan parlemen, itu bukan ya. Maksudnya demokrasi di sini ya mengutamakan musyawarah gitu ya. Jadi apa-apa itu ya diselesaikan permasalahannya dengan musyawarah di antara anggota masyarakat gitu. Jadi bukan diputuskan oleh satu orang secara sepihak ya. Seperti halnya seorang diktator atau otoriter itu tidak seperti itu ya. Semuanya diselesaikan bersama-sama dengan musyawarah. Badami ya istilahnya kalau orang Sunda ya, badami ya, badami. Dan yang ketiga ada sifatnya itu otonom atau mandiri. Jadi kan masyarakat berladang ini sebenarnya kelompok-kelompok kecil ya, karena ladang itu tidak membutuhkan tenaga penggarap yang sebesar atau sebanyak sawah ya. Jadi mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang kecil-kecil, dan mereka ya hidupnya berdiri sendiri-sendiri ya, otonom ya, mandiri ya, tanpa ada satu pusat tertentu ya yang mengatur ya. Jadi tidak berkiblat pada satu pusat ya, atau tidak dikendalikan ya oleh satu pusat kekuasaan tertentu ya. Mereka hidupnya masing-masing ya, tapi saling sejajar, setara gitu ya. Hubungannya itu ya mungkin seperti kalau dalam bahasa politik modern ya seperti konfederasi ya, atau federasi gitu ya. Jadi masing-masing itu punya otonomi ya, tidak saling mencampuri, tapi bisa saling bekerja sama dengan setara. Dan sebenarnya kerajaan-kerajaan di Sunda dulu itu juga sifatnya seperti itu ya. Kerajaan Sunda Pajajaran misalnya itu konfederasi ya. Jadi dia bukan pengendali atas daerah-daerah bawahannya ya, masing-masing itu tetap punya
otonominya sendiri. Nah di sini saya ingin membedakan ya, menjelaskan supaya mungkin lebih lebih tergambar lagi ya bagaimana masyarakat Sunda itu dalam perbandingan dengan masyarakat Jawa ya sebagai tetangga etnis ya. Kan orang Sunda di Jawa Barat, sementara orang Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kalau saya sendiri kebetulan saya lahir dan besar di Bandung ya, tapi saya orang Jawa sebenarnya, keturunan Jawa. Jadi bapak ibu itu asli orang Jawa, Jawa Timur. Jadi ya saya alhamdulillah ya kenal ya dengan dua kultur ini ya, baik kultur Sunda maupun Jawa ya. Saya lahir besar di Bandung, terus sekarang tinggalnya di Jawa ya, di Salatiga, Jawa Tengah ya. Terus dulu juga kuliah di Jogja, jadi saya bisa memahami lah antara dua kultur ini. Nah, kalau kita bandingkan ya, tadi kalau di Sunda itu kan kulturnya egaliter ya. Tapi kalau di Jawa ya, Jawa itu kan masyarakat sawah. Jadi bercocok tanamnya di sawah yang butuh lahan yang lebih luas dan tenaga kerja yang lebih banyak ya. Nah, makanya karena tenaga kerjanya itu banyak, ya harus ada satu orang yang bisa mengendalikan gitu ya. Kalau komunitas peladang itu kecil ya, jadi kan karena kecil jadi masih bisa saling berkoordinasi, bekerja sama ya tanpa harus ada satu yang menonjol, yang dominan. Ya, tapi kalau masyarakat yang anggotanya itu banyak ya, ya mau nggak mau memang harus ada satu orang yang bisa jadi pemimpin yang kuat yang bisa mengendalikan. Nah dari situ akhirnya kalau di masyarakat Jawa ini menjadi lebih hierarkis ya, lebih ada pembagian kelas sosial gitu ya. Ada kelas pemilik tanah, ada petani penggarap ya. Jadi di Jawa itu petani itu juga macam-macam ya. Ada yang punya tanah, ada yang hanya punya tanah sebagian saja, ada istilahnya gitu ya. Ada yang dia cuma numpang di lahan orang lain ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Ada banyak hierarkinya. Nah, beda dengan di Sunda tadi yang berladang dan lebih egaliter. Terus yang kedua juga masyarakat Jawa itu paternalistik. Nah, jadi kalau di Sunda tadi demokratis ya, mengutarakan musyawarah. Kalau di Jawa itu ya pokoknya manut kepada keputusan pemimpin atau penguasa gitu ya. Apa istilahnya tuh ya opo jare rojo yo melu ya gitu ya. Istilah kalau orang Jawa ya, apa kata raja ya ikut gitu ya. Atau apa kata pemimpin itu yang diikuti. Nah, yang ketiga Jawa itu juga dependent ya. Jadi masyarakat itu bergantung atau mengikatkan diri sebagai bawahan. Nah, ini bedanya dengan di Sunda tadi. Kalau di Sunda itu masing-masing kampung aja ya. Dulu kan di Sunda itu sebenarnya banyak kampung adat. Kampung adat itu punya ciri khas masing-masing, kekhasan masing-masing yang berbeda-beda ya, satu kampung dengan kampung yang lain. Ya, meskipun juga pasti ada persamaannya, tapi juga banyak kekhasannya. Tapi kalau di Jawa itu, apalagi di daerah Mataraman ya, Surakarta, Yogyakarta, itu mereka berkiblatnya ke keraton. Ya, jadi orang di desa itu ya budayanya mereka sebisa mungkin mengikuti atau meniru yang ada di keraton. Gitu. Ya dari mulai misalnya pada waktu perkawinan aja ya, itu busananya mengikuti busana yang dipakai keraton gitu. Dan itu beda ya, yang di Surakarta dengan di Yogyakarta itu beda busana pengantinnya misalnya ya. Model belangkonnya beda, model surjannya beda, model batiknya juga berbeda. Nah seperti itu yang dinamakan dependent. Jadi bergantung pada satu pusat tertentu gitu. Nah itu jadi dari situ bisa dipahami ya. Jadi bagaimana karakter asli masyarakat Sunda dulu ya, di masa nenek moyang dulu ya, para leluhur dulu, yang kemudian dari latar budaya itu juga melahirkan sistem religi tersendiri ya, yang dianut oleh orang Sunda sebelum Islam. Nah, apa agama orang Sunda sebelum Islam? Itu kita kenal dengan istilah Sunda Wiwitan ya. Ada juga yang menyebut agama Jati Sunda ya, atau agama Buhun gitu ya. Berarti agama kuno ya, agama orang-orang dulu gitu. Nah, konsep ketuhanan di masyarakat Sunda pra-Islam itu, nah ini yang menarik ya. Jadi sebenarnya orang Sunda itu dulu sebelum Islam masuk ya, kepercayaannya sudah memiliki ciri monoteis ya, monoteisme gitu. Mengenal atau mempercayai adanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, jadi orang-orang Sunda Wiwitan itu mereka juga percaya bahwa di balik alam semesta ini ada satu yang menciptakan ya, yang tidak berbentuk ya, tidak punya rupa gitu ya, yang menciptakan alam semesta ya. Nah, sebutannya ya
ada Batara Tunggal gitu ya, Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal gitu ya, Sang Hyang Kersa, nah gitu ya, nu ngersakeun ya gitu gitu. Jadi intinya meyakini ada satu yang menciptakan seperti itu. Kemudian dalam kosmologisnya ya, atau pandangan mengenai alam semestanya, nah itu mereka mempercayai bahwa alam semesta ini terbagi jadi 3 bagian katanya. Ada dunia atas atau Buana Nyungcung ya, nah, yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya ya Sang Hyang Kersa gitu ya. Nah, jadi diyakini bersemayam di atas gitu ya, di tempat yang tinggi ya Sang Hyang Kersa atau Tuhan yang Maha Esa itu. Kemudian ada Buana Panca Tengah ya, yaitu bumi tempat tinggal manusia, dan ada Buana Larang atau dunia bawah ya, yang diyakini sebagai neraka gitu ya, untuk menyiksa orang-orang yang berbuat jahat seperti itu. Nah, itu kosmologinya. Ya, kemudian juga masyarakat Sunda pra-Islam percaya adanya keberadaan entitas supranatural ya. Dan ini macam-macam ya. Ada yang namanya dewata, ada yang namanya pohaci ya, ada yang namanya bujangga ya, ada yang namanya karuhun ya, ada yang namanya jurik ya, ada ririwa. Nah, ini ya mungkin beberapa sering kita dengar ya di masyarakat ya, jurik ya, ririwa gitu ya. Tapi ini beda-beda ya, beda-beda apa ya jenisnya gitu ya. Nah, kalau dewata ya, pohaci, bujangga itu dipercaya tinggalnya di kayangan ya, jadi di dunia atas tadi ya, di antara apa Buana Nyungcung dengan Buana Panca Tengah gitu ya. Nah, itu ya, jadi dewata itu ya para dewa gitu ya. Kalau pohaci itu bidadari ya, yang berjenis kelamin perempuan. Kalau bujangga itu bidadara ya, jadi kayak bidadari tapi yang laki-laki gitu ya. Nah, kalau karuhun itu ya leluhur yang sudah meninggal ya, terus diyakini leluhur yang sudah meninggal itu nanti kalau selama hidupnya berbuat baik, dia akan ya masuk ke kayangan juga ya, tapi masih bisa mengawasi keturunannya, anak cucunya yang ada di bumi gitu ya. Nah, kalau jurik liriwa itu ya itu yang lebih rendah gitu ya, yang suka mengganggu manusia ya, hantu gitu ya, seperti itu. Yang diyakini di tempat-tempat yang sepi ya, yang angker gitu ya, di pohon-pohon, di hutan ya, di batu besar, itu tempat berdiamnya entitas-entitas supranatural ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama ya, mau di Jawa, di Sunda, di mana-mana itu memang ada kepercayaan seperti itu. Nah, ada juga pengaruh Hindu ya di kepercayaan orang Sunda pra-Islam, tapi memang tidak mendalam gitu ya. Artinya ada konsep-konsep mitologi Hindu yang diambil, tapi tidak secara keseluruhan. Ya, tadi contohnya dewata ya, konsep dewata itu diambil dari Hindu sebenarnya. Jadi orang Sunda pra-Islam mereka percaya ada Batara Guru ya, Batara Wisnu, Batara Indra dan sebagainya. Nah, jadi mereka percaya adanya dewa-dewa itu. Tetapi eh, sebenarnya dewa-dewa ini kalau dalam konsep orang Sunda dulu itu ya tidak disembah sebenarnya, atau tidak dipuja-puja gitu ya, sebagaimana di India ya. Kalau di India itu kan memang eh, mereka memang fokus menyembah satu dewa tertentu ya. Ada yang menyembah Siwa, ada yang menyembah Wisnu, ada yang menyembah Brahma dan sebagainya. Tapi kalau di kepercayaan Sunda Witan dulu ya, ya dewa-dewa itu dianggap sebagai apa ya? Jadi ya mungkin semacam kalau di Islam kayak kayak malaikat lah ya. Ya, jadi sebagai entitas yang ikut mengatur jalannya alam semesta, tapi tidak disembah-sembah atau dipuja gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itu agama orang Sunda sebelum Islam ya. Jadi sebenarnya bukan Hindu ya, bukan Hindu Buddha, tapi Sunda Wiwitan ya. Yang itu asli dari nenek moyang orang Sunda sendiri, meskipun juga ada sedikit pengaruh Hindu ya, tapi itu tidak mendalam seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita bicara bagaimana kemudian Islam mulai tersebar. Nah, ini kita masuk ke sejarahnya. Oh ya, tapi sebelumnya ini waktunya saya berapa lama ya? Takutnya nanti terlalu lama ini. Seselesainya aja pemaparan, Oh, gitu. Pak Adif, mungkin seandainya 1 jam bolehlah cukup. Nanti Oh ya, sisanya setengah jam boleh. lagi kita buat tanya jawab. Nah, Oke, siap ya. Nah, jadi kita masuk ke bagian sejarahnya ya. Nah, ini memang poin-poinnya sengaja saya buat agak detail ya, supaya bisa dipahami ya, bisa dipahami, dan juga biar saya nggak lupa ya, kalau poinnya terlalu singkat itu saya lupa ya menjelaskannya seperti apa. Nah, jadi
terkait dengan masuknya Islam ke Tatar Sunda itu menurut naskah sejarah tradisional yang ada di Tatar Sunda sendiri ya, yaitu naskah Carita Parahyangan yang ditulis akhir abad 16, ada satu sosok orang Sunda yang bisa jadi ini adalah orang Sunda pertama yang masuk Islam ya, namanya Brata Legawa ya. Brata Legawa ini seorang pangeran ya sebenarnya dari Galuh, yang dia kemudian punya aktivitas sebagai pedagang ya, kemudian karena berinteraksi dengan orang-orang Muslim ya, dari Arab, dari India dan sebagainya, akhirnya beliau masuk Islam dan bahkan menunaikan ibadah haji ya, makanya kemudian diberi gelar Haji Purwa. Nah, Purwa itu artinya pertama, jadi orang pertama yang menunaikan ibadah haji. Nah itu menurut naskah Carita Parahyangan ya yang ditulis akhir abad 16, tapi di Carita Parahyangan ini menceritakan masa-masa jauh sebelumnya gitu ya. Nah, cerita tentang Brata Legawa ini mengambil settingnya ya kalau di konversi ke penanggalan Masehi ya sekitar abad 14 ya, abad 14 Masehi sekitar tahun 1300-an gitu ya. Yang mana kemudian diceritakan bahwa Haji Purwa ini menetap di daerah Caruban Girang ya. Caruban Girang itu ya daerah Cirebon sekarang, tapi yang di hulunya ya, bukan di pesisirnya. Kemudian merintis komunitas Muslim pertama gitu ya, di Tatar Sunda. Nah itu informasi pertama mengenai masuknya Islam di Tatar Sunda ya. Jadi dari abad ke-14 ini diperkirakan sudah ada ya kalau mengacu ke naskah itu. Nah nanti di abad 15 ya itu ada lagi nanti tokoh-tokoh yang kemudian diyakini ya atau dipercaya sebagai penyebar Islam di Tatar Sunda ya. Ada namanya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro ya, yang bermukim di Karawang tapi aslinya dari Champa. Champa itu kalau sekarang daerah Vietnam ya, Vietnam bagian selatan ya. Yang di sana juga penduduknya Muslim ya. Sampai sekarang orang-orang Champa itu mayoritas Muslim. Itu. Terus ada yang namanya Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini seorang keturunan Arab ya, tapi datang dari Malaka ya, kemudian menetap di Cirebon ya. Nah, lalu masih menurut naskah-naskah tradisional ya, nanti Syekh Kuro ini mengislamkan seorang kepala pelabuhan ya, namanya Pelabuhan Muara Jati di daerah Cirebon sekarang ya, dan juga mengislamkan putrinya namanya Nyai Subang Larang. Nah, Nyai Subang Larang ini kemudian menikah dengan Raja Sunda ya, Raja Pakuan Pajajaran yang namanya Sri Baduga Maharaja. Tapi Sri Baduga Maharaja ini kalau di dalam tradisi lisan masyarakat Sunda lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi gitu ya. Nah, jadi Prabu Siliwangi itu sebenarnya sebutan untuk Sri Baduga Maharaja. Nah, apakah Sri Baduga Maharaja ini berarti masuk Islam kalau gitu karena istrinya Muslim? Ya, menurut literatur yang saya baca ya memang dia itu ketika menikah ya memang masuk Islam ya. Jadi Prabu Siliwangi atau Sri Baduga ini masuk Islam ya, kemudian menikah. Yang dari pernikahannya itu lahirlah 3 orang anak ya, 2 laki-laki 1 perempuan ya. Laki-laki namanya Pangeran Walang Sungsang ya, kemudian anak yang kedua perempuan Rara Santang, dan yang bungsu namanya Kian Santang. Nah ini namanya mungkin pernah dengar ya, Kian Santang ya, tidak asing ya kalau yang suka cerita-cerita rakyat ya di Sunda gitu ya. Nah ini tiga-tiganya nanti menjadi tokoh penting juga ya dalam penyebaran Islam di Tatar Sunda. Nah tapi ternyata nantinya Sri Baduga Maharaja ini meskipun ketika menikah dengan Nyai Subang Larang itu sempat masuk Islam, tapi akhirnya dia keluar lagi dari Islam gitu ya. Jadi dia ya akhirnya murtad juga ya, kembali ke agama lamanya sampai akhirnya dia meninggal seperti itu. Ya, tapi ketika menikah dia sempat masuk Islam. Gitu. Nah singkat cerita nanti dari perkawinan antara Sri Baduga atau Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang itu, putra tertuanya Pangeran Walang Sungsang ini nanti menjadi penguasa di Cirebon ya, yang kemudian dengan gelar Pangeran Cakrabuana ya dia kemudian menjadi penguasa Muslim pertama di Tatar Sunda ya, ketika itu dia memimpin daerah Cirebon ya, sebagai daerah pelabuhan pesisir, tapi masih ketika itu masih ada di bawah kerajaan Sunda ya, jadi masih menjadi daerah bawahan kerajaan Sunda meskipun nantinya jadi kerajaan sendiri seperti itu. Nah ini singkat cerita kemudian
Cirebon ini semakin pesat ketika dipimpin oleh keponakan dari Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana tadi, namanya Syarif Hidayatullah. Nah, ini tentu kita sudah tidak asing lagi. Syarif Hidayatullah itu kemudian lebih kita kenal dengan nama Sunan Gunung Jati, ya, Sunan Gunung Jati seperti itu. Yang mana Sunan Gunung Jati ini adalah putra dari Rara Santang, ya. Jadi adiknya Pangeran Walang Sungsang yang menikah dengan seorang Arab, ya, namanya Syarif Abdullah seperti itu. Ini menurut keterangan di kitab-kitab Babat gitu ya. Nah, di bawah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini nanti akhirnya Cirebon itu menjadi pusat, ya, pusat dakwah, pusat penyebaran Islam, yang mana kemudian di tahun 1482 Cirebon ini melepaskan diri dari kerajaan Sunda, terus dia menjalin persekutuan dengan Demak, ya, yang ketika itu baru berdiri sebagai kerajaan Islam di Jawa, ya. Demak di bawah Raden Patah, ya. Kemudian Cirebon yang tadinya bawahannya kerajaan Sunda, ya, Pajajaran, ya, kemudian dia beralih, ya, bersekutu dengan Demak, dan sekaligus juga, nah ini yang kemudian membuat Cirebon itu sampai sekarang, ya, dominannya, ya, dipengaruhi oleh Jawa, ya. Jadi Demak itu Cirebon itu bersekutu dengan Demak terus mengadopsi budaya Jawa akhirnya, ya, budaya Jawa Islam gitu kan. Ya, meskipun di Cirebon itu ya akhirnya terjadi percampuran, ya, antara Jawa dengan Sunda, ya. Ada istilahnya kan Jawareh, ya, kalau Cirebon itu, ya, jadi Jawa Sawareh, ya, karena memang budayanya ada campuran antara Jawa dengan Sunda seperti itu. Nah, nanti dari Cirebon ini banyak, ya, para dai yang kemudian menyebarkan Islam ke pedalaman Tatar Sunda gitu. Nah, sampai akhirnya ada juga satu kerajaan di pedalaman Tatar Sunda, ya, namanya Sumedang Larang, ya. Ini salah satu bagian dari persekutuan dengan Pajajaran, ya. Nah, Sumedang Larang itu juga akhirnya masuk Islam penguasanya, ya. Masuk Islamnya juga karena perkawinan, ya. Jadi ada namanya Maulana Soleh alias Pangeran Santri, ya. Nah, beliau itu menikah dengan putri Sumedang Larang, ya. Akhirnya Sumedang Larang ini menjadi kerajaan Islam, ya, di abad 16. Jadi sebenarnya selain Cirebon, ya, kerajaan Islam di Tatar Sunda itu juga ada Sumedang Larang, dan nanti, nah, yang ketiga ada Banten. Nah, kalau Banten ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin, ya, putra dari Syarif Hidayatullah seperti itu. Jadi itu gambaran umumnya dulu, ya. Nah, nanti juga ada konflik, ya, antara Pakuan Pajajaran antara kerajaan Sunda dengan Banten yang akhirnya tahun 1578 Pakuan Pajajaran itu kalah, ya, jatuh ke tangan Banten. Nah, kenapa bisa ada konflik antara Pakuan Pajajaran dengan Banten ini? Mungkin teman-teman bisa cari di YouTube tuh ada yang bagus, ya, ada videonya Niko Pandawa, ya. Jadi Niko Pandawa itu beliau kebetulan sahabat Hizbut Tahrir, ya, sahabat HTI, tapi dia memang alumni sejarah, ya, jadi dia sejarawan, lulusan S1 Sejarah UIN Syahid, ya, Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dia memang banyak melakukan riset yang intensif tentang Islam di Nusantara gitu, ya. Nah, di situ jelaskan, ya, kenapa bisa ada konflik antara Banten dengan Pakuan Pajajaran yang intinya sebenarnya itu bukan semata-mata konflik agama, ya, tapi juga, ya, konflik antar keluarga lah, ya, karena sebenarnya baik Pajajaran maupun Banten itu, ya, masih berkerabat gitu, masih berkerabat. Terus juga ada perpecahan di internal Pakuan Pajajaran sendiri seperti itu, yang di situ kemudian akhirnya terjadilah konflik antara Banten dengan Pakuan Pajajaran. Nah, di sini kemudian juga menariknya, ya, ketika Pakuan Pajajaran itu jatuh ke tangan Banten, ada beberapa punggawa kerajaan Sunda yang memboyong pusaka kerajaan ke Sumedang Larang, ya. Nah, padahal ketika itu Sumedang Larang sudah Muslim, ya, ya, dan dipimpin oleh rajanya namanya Prabu Gesan Ulun. Ya. Nah, kalau kita ke Sumedang itu ada, ya, itu museum, ya, museum Prabu Gesan Ulun itu diambil dari Raja Sumedang Larang yang kedua, ya, yang beliau juga sudah seorang Muslim. Nah, artinya sebenarnya kerajaan Sunda itu tidak memasalahkan, ya, agama yang dianut oleh Sumedang Larang, ya, tapi yang jelas dengan demikian, ya,
para punggawa itu menyerahkan pusaka kebesaran ke Sumedang Larang sebagai tanda pengakuan Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Sunda. Nah, gitu ya ceritanya seperti itu ya menurut naskah tradisional. Nah, salah satunya adalah mahkota Binokasih. Nah, nah ini kayaknya beberapa waktu lalu di Jawa Barat kan sempat ada apa itu ya kirab Kirab. budaya itu ya, yang dipelopori oleh Gubernur KDM itu ya, katanya juga mengarah mahkota Binokasih yang disimpan di Sumedang Larang. Nah itu konon adalah peninggalan ya atau warisan dari kerajaan Sunda sebenarnya, mahkota yang dipakai dulu oleh raja-raja Sunda seperti itu. Nah artinya Sumedang Larang ini diakui sebagai penerus ya. Padahal ketika itu Sumedang Larang posisinya juga adalah bawahan dari Cirebon. Nah ini jadi karena memang yang jadi raja di Sumedang Larang itu sebenarnya adalah orang Cirebon ya. Tadi siapa Pangeran Santri itu orang Cirebon aslinya ya, kemudian menikah dengan putri Sumedang ya, kemudian jadi Raja Sumedang Larang ya. Dan dari situ ya wajar kalau Sumedang Larang ini menjadi bawahannya Cirebon ya. Tapi di tahun 1585 ini ada konflik antara Sumedang dengan Cirebon. Nah ini konfliknya sebenarnya unik ya, dan sebenarnya agak memalukan ya, karena ini berawal dari skandal ya, skandal antara siapa Ratu Harisbaya ya, salah seorang istri Sultan Cirebon dengan Raja Sumedang Larang ketika itu gitu ya. Nah, ya itu mungkin bisa sahabat-sahabat ya kalau penasaran ya cari sendiri cerita seperti apa ya. Intinya di situ marah ya Cirebon, terus menyerang Sumedang ya sebagai hukuman ya. Yang ketika itu Sumedang Larang juga akhirnya memisahkan diri dari Cirebon ya, dan akhirnya kalah ya. Kemudian daerah Sindangkasih yang sekarang jadi Majalengka itu diserahkan kepada Cirebon ya. Nah, di sini akhirnya kalau kita lihat petanya ada konflik antara tiga kekuatan yang sebenarnya ini sama-sama penerus ya, atau sama-sama mengklaim sebagai pewaris kerajaan Sunda ya. Banten, Cirebon, dan Sumedang Larang sendiri gitu ya. Nah, yang mana Sumedang Larang itu terjepit di antara dua kekuasaan tadi, antara Banten dan Cirebon gitu ya. Yang akhirnya karena Sumedang Larang ini ingin melindungi diri ya, baik dari serangan Banten maupun Cirebon. Nah, tahun 1620 Raja Sumedang Larang ya ketika itu Prabu Arya Suryadiwangsa, dia malah kemudian ngirim utusan ke Mataram ya, ke Mataram Islam di Jogja sekarang ya, berarti daerah mana, Pleret, Bantul ketika itu ibu kotanya, yang ketika itu Mataram dipimpin oleh Panembahan Anyokrokusumo. Ada nanti yang kita lebih kenal sebagai Sultan Agung gitu ya. Jadi Sumedang Larang menyatakan tunduk kepada Mataram menjadi daerah bawahan Mataram seperti itu. Nah, inilah yang kemudian setelah itu ya, karena Raja Sumedang Larang ini menyatakan tunduk kepada Mataram, akhirnya seluruh wilayah Sumedang Larang itu menjadi daerah bawahan Mataram ya. Nah, inilah yang kemudian oleh Raja Mataram ya, Prabu Anyokrokusumo atau Panembahan Anyokrokusumo tadi, wilayah pengaruh Sumedang Larang yang diserahkan kepada Mataram itu dinamakan Prayangan. Prayangan itu bahasa Jawa ya, artinya pemberian yang diserahkan dengan hati tulus, hati suci gitu ya. Yang kemudian seiring perubahan nanti menjadi Priangan seperti itu. Nah, itu jadi asal usulnya daerah Jawa Barat ya, bagian tengah ya, dari mulai Cianjur sampai ke Garut, Tasik itu disebut Priangan gitu. Dan kemudian Prabu Suryadiwangsa ya, tadi Raja Sumedang Larang itu diangkat menjadi Bupati Wedana ya, Bupati Wedana di Priangan. Kalau sekarang mungkin setara dengan gubernur gitu ya, sebagai bawahannya Mataram. Dan juga bahkan sebelum itu ya, di akhir abad 16 itu juga ada satu daerah di timur Tatar Sunda namanya Galuh ya. Galuh ini juga kerajaan lama sebenarnya, hampir sama atau bahkan lebih tua daripada Pakuan Pajajaran ya, tapi sama-sama satu persekutuan ya dalam kerajaan Sunda. Ini Raja Galuh itu juga masuk Islam ya di akhir abad 16, kemudian dia juga tunduk kepada Mataram. Ini bahkan sebelum eranya Sultan Agung ya, waktu Mataram masih di bawah Panembahan Senopati, akhirnya Galuh itu juga menjadi daerah bawahan Mataram ya. Akhirnya dari situ nanti memasuki abad 17 Masehi ya, seluruh wilayah bekas kerajaan Sunda ya, baik itu Priangan maupun Galuh, ini sudah di bawah kekuasaan Mataram gitu ya. Nah, ini ceritanya dulu ya, yang kemudian ya ada orang bilang ya ini
ceritanya nih Sunda dijajah oleh Jawa gitu ya. Ya sebenarnya kalau dikatakan dijajah ya nggak salah-salah juga ya. Memang betul ya di bawah kekuasaan Jawa seperti itu. Dan ini juga pengaruhnya nanti besar ya terhadap masyarakat Sunda di Priangan ya sampai ke Galuh juga gitu ya. Nah ini perubahannya apa? Nah ini poin yang juga saya kira penting ya. Jadi setelah wilayah Tatar Sunda itu ya dikuasai oleh Mataram ya dan juga Cirebon tadi ya, yang mana keduanya ini adalah kerajaan Jawa Islam gitu ya, baik Mataram maupun Cirebon itu kerajaan Jawa Islam ya. Nah, mereka memperkenalkan sistem pertanian sawah. Nah, ini tadi ya. Jadi kan sebelumnya masyarakat Sunda itu masyarakat berladang. Nah, tapi setelah dikuasai oleh Mataram dan juga Cirebon, nanti masyarakat Sunda jadi mengenal pertanian sawah. Yang di situ juga penguasa baru ini melakukan perubahan atau reorganisasi terhadap struktur masyarakat Sunda. Nah, seperti apa? Jadi dulunya waktu masih berladang masyarakat Sunda itu hidupnya terpencar-pencar ya, hidupnya saling berjauhan ya tempat tinggalnya dan mereka otonom ya. Jadi mereka hidupnya masing-masing ya punya wewenang atas wilayahnya masing-masing ya. Nah, ini oleh kerajaan Jawa ya, Mataram maupun juga Cirebon ini diorganisir menjadi lebih terpusat ya, supaya lebih bisa dikontrol karena yang namanya pertanian sawah itu butuh eh, kontrol yang lebih ketat ya dibandingkan pertanian ladang ya. Nah, karena hanya dengan kontrol yang ketat itu bisa diperoleh hasil panen yang banyak gitu ya. Akhirnya dibentuklah struktur pemerintahan ya sebagaimana juga di tanah Jawa ya. Di bawah raja itu ada bupati, kemudian di bawah bupati ada wedana ya. Wedana atau wadana ya kalau istilah di Sunda. Kemudian di bawah wadana ada camat, di bawah camat adalah kepala desa yaitu lurah atau kungu ya. Nah, ini perubahan besar ya bagi masyarakat Sunda ya. Tadinya hidup terpencar ya sekarang terpusat ya, lebih lebih terpusat dan lebih terkontrol gitu ya. Dan ya ini penting untuk dibahas karena ini nanti menjadi konteks yang menyertai penyebaran Islam di Tatar Sunda gitu ya. Ada konsekuensi atau pengaruhnya yang cukup besar ya bagi keberislaman masyarakat Sunda gitu. Oke, mungkin sampai di sini. Ini nanti masih saya lanjut ya, tapi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin ya. Nah, ini kita interaktif aja biar lebih menarik gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai Baik, di sini. siap-siap Kang Adib. Ini menarik sekali ya bahasanya. Eh, saya ada beberapa pertanyaan nih, tapi mungkin Nibras juga bisa mengajukan pertanyaan ya terkait dengan tugas-tugasnya. Silahkanlah Nibras dulu. Insya Allah mungkin nanti saya menyusul. Enggak, Nibras, gimana? Apa tuh pembahasan yang tadi Zat. Ya, yang mana? Atau mungkin tadi terlalu cepat mungkin ya kalau misalnya ada yang mau diulang, yang perlu diulang ya boleh mungkin. Mungkin tadi bisa review di rekaman ya, Nibras kalau ada yang tertinggal materi. Nah, Jadi sambil ini nih, gimana, gimana, gimana? Silahkan. enggak nih jadi kayak kuliah ini kuliah Iya. nggak tahu berapa SKS ini ya. Kayak privat gitu. Padat nih, padat. Nah, soal padat Ya, materinya. padat ya. Mm-mm. Ya, sebenarnya bisa jadi berapa pertemuan tapi saya jadikan satu ya. Betul, betul. Nah, nih sambil Nibras menyiapkan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ditulis aja Nibras supaya nanti enak Ya, dibaca sama Nibras. Jadi itu kan setelah masuknya Mataram berarti kan ada hierarki ya, terpusat gitu. Nanti ya, ya. ada semacam gubernur, nanti di bawahnya ada apa-apa sampai ke kuwu lah gitu, sampai ke bawah gitu kan. Kalau sebelum itu Ya. sistem hierarki di pemerintahan masyarakat Sunda itu gimana tuh ininya Nah, ya, kepemimpinannya gitu. bagus. Oke, ya, oke pertanyaan yang bagus ya. Nah, sebenarnya nanti juga saya akan masuk ke situ juga ya. Cuma Hmm. ya mungkin sedikit apa
spill saja ya. Jadi intinya sebelum masuknya dominasi Jawa, masyarakat Sunda itu eh, kepemimpinannya ya tadi ya tidak didominasi oleh satu figur gitu. Jadi Hmm. mereka hidup di kampung-kampung ya, kampung-kampung adat yang mana di kampung adat itu juga kepemimpinannya lebih kolektif gitu ya, tidak didominasi oleh satu figur pemimpin. Nah, nanti ada yang namanya konsep tritangtu ya, tritangtu di Buana gitu ya. Itu. Yang intinya kepemimpinan dalam masyarakat Sunda itu dibagi antara tiga figur ya. Nah, ada yang namanya nanti Rama, Resi sama Ratu gitu. Ya, Rama Hmm. itu cendekiawan ya, cendekiawan ya, atau kalau zaman dulu ya seniman juga ya. Ya, karena dulu itu ya cendekiawan dan seniman itu jadi satu ya. Kemudian ada Resi, Resi itu pemuka agama atau tokoh spiritual, dan ada Ratu. Ratu itu ahli strategi gitu ya, yang ahli berpolitik lah ya istilahnya kalau sekarang. Nah, jadi kepemimpinan itu ya dibagi di antara tiga sosok tadi gitu ya, di dalam satu kampung gitu ya. Nanti eh, di antara kampung yang berdekatan ya, tiga kampung yang berdekatan itu akan membentuk satu kesatuan wilayah. Nah, tadi itu yang disebut Tritangtu itu ya kesatuan tiga wilayah itu. Yang mana tiga kesatuan wilayah itu nanti lama-lama ya, ketika semakin besar itu. Nah, disitulah kemudian menjadi kerajaan gitu. Jadi kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda itu terbentuknya dari awalnya dari persekutuan kampung-kampung gitu ya. Kampung-kampung ya, tiga kampung bersekutu, terus ada tiga kampung lagi bersekutu, terus nanti bersekutu lagi tiga kampung lagi, seterusnya sampai akhirnya ya ketika semakin banyak ya jadilah sebuah kerajaan gitu. Tapi raja di Sunda itu juga bukan penguasa, sebenarnya bukan penguasa yang apa mutlak ya seperti di Jawa gitu. Jadi kepemimpinannya juga tadi sebenarnya lebih bersifat kolektif gitu. Seperti itu kurang lebih. Mungkin kalau sekarang apa Jadi semacam itu memang di masih berada. hmm, semacam persemakmuran gitu atau modelnya kalau sekarang itu? Ya, ya bisa dikatakan semacam itu ya, semakmuran gitu ya. Dan ini Hmm. memang sistem masyarakat berladang di Nusantara rata-rata memang seperti itu ya. Jadi lebih egaliter ya, lebih kolektif. Sama juga seperti di Minangkabau. Jadi orang Minangkabau itu juga sama aslinya ya masyarakat berladang juga ya. Makanya di Minangkabau itu mereka hidupnya kan di nagari-nagari ya. Nagari itu ya kampung-kampung adat itu. Yang mana di dalam nagari itu tidak ada satu pemimpin tunggal ya. Pemimpinnya itu tiga ya, tiga pemimpin ya. Ada penghulu, ada apa gitu ya. Kalau di sana istilahnya tigo tungku sajarangan ya, tiga tiga artinya tiga unsur yang saling menopang gitu ya. Kalau di Sunda kan tritangtu, jadi sama-sama tiga juga gitu. Seperti itu. Itu yang sering didengar Oke. dari Pak KDM tuh Tritang tuh dibuat. Masya Nah, Allah. itu Iya. ya. Nah, beliau memang terinspirasi dari situ. Hmm, hmm, Ya. hmm, hmm. Oke, kita lanjut mungkin. Lanjut, lanjut. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, nah sebenarnya sebelum Tatar Sunda ini didominasi oleh Jawa, ya Islam itu sudah masuk tadi ya, dari mulai abad ke-14 ya, ada Brata Legawa dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi penyebaran Islam ketika itu? Ya, nah ini apa memang kalau kita mencari sumber primernya ya sulit ya, tapi ini berdasarkan kajian ya secara antropologis ya. Jadi hipotesisnya diperkirakan kira-kira seperti ini. Jadi eh, penyebaran Islam pada masa itu ya abad 16 ke belakang ya di Tatar Sunda eh, melalui masuknya penyebar Islam ke wilayah Karsian. Nah, yang ada dalam struktur Tritangtu tadi ya. Rama, Resi, Ratu gitu ya. Nah, tadi jadi kan Tritangtu itu tadi saya jelaskan ya kesatuan wilayah yang terdiri dari tiga unsur ya, Rama, cendekiawan, Resi, pemimpin spiritual, Ratu, pemimpin politik. Gitu. Jadi selalu dulu itu ya setiap kampung Sunda itu terdiri dari tiga kesatuan ya, tiga kampung yang menjadi satu persekutuan gitu ya. Ini kalau sekarang bisa kita lihat ya masih bisa kita lihat di orang Baduy ya, di Kanekes. Jadi kan Kanekes itu desa ya. Nah, di Kanekes itu sebenarnya ada tiga kampung ya. Cibeo, Cikertawana sama Cikesik. Nah,
tiga kampung ini ya mencerminkan tadi tiga kesatuan Tritangtu tadi ya. Jadi nah dari tiga kampung itu ada kampung yang mewakili unsur Rama ya, ada yang mewakili unsur Resi dan ada yang mewakili unsur Ratu gitu. Ya. Jadi selalu seperti itu ya. Ada kampung Rama ya, Karaman, ada kampung Resi Karsian, ada kampung Ratu, Karatuan gitu. Nah, supaya Islam bisa masuk maka mana yang harus dibidik lebih dulu ya? Karsian ya, kampung Resi ya. Karena dalam urusan keagamaan atau kerohanian ya orang Sunda Buhun itu mengikuti arahan Resi. Nah, jadi eh, Resi mengarahkan seperti apa ya. Nah, itulah yang akan diikuti oleh Rama dan juga Ratu. Dan nanti akan tentu saja diikuti oleh masyarakat di bawahnya. Nah, jadi polanya seperti itu. Kalau Resinya masuk Islam ya otomatis Rama dan Ratu mengikuti dan juga masyarakat di bawahnya akan mengikuti. Nah, ini kira-kira polanya seperti itu ya, masuk ke dalam struktur Tritangtu. Jadi masuk ke Karsian atau istilah lainnya ya, Karsian ini adalah kabuyutan ya. Jadi dulu di Tatar Sunda itu ada wilayah-wilayah yang disakralkan ya, yang di situ kemudian biasanya dibangun bangunan-bangunan ya sakral ya, pemujaan ya, bangunan megalitik seperti punden ya, punden berundak-undak, ataupun kalau dalam istilah arkeologi itu menhir ya, tugu batu seperti itu. Nah, kalau contohnya mungkin seperti yang di Gunung Padang itu ya. Nah, itu yang terkenal itu ya, Gunung Padang itu kan sebenarnya itu bukit yang kemudian dijadikan sebagai punden berundak-undak. Nah, untuk dulu tempat pemujaan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan kabuyutan. Jadi kampung yang mewakili unsur Resi, nah, itu biasanya di situ ada sebuah situs sakral atau kabuyutan kayak gitu. Nah, ini kalau yang sampai sekarang masih ada situs kabuyutan itu dan masih relatif utuh itu. Contohnya ya yang saya baca itu ada di daerah Garut ya. Situsnya tuh namanya Kabuyutan Ciburui, daerah Bayongbong. Nah, kalau Ustaz Jafar pasti tahu ya daerah Bayongbong ya. Nah, itu, dan bisa juga Kabuyutan atau Karsian ini ada di lereng-lereng gunung. Nah, termasuk Gunung Cikuray. Nah, Ustaz Jafar pasti tahu ya karena orang sana ya. Orang tuanya kan di sekitar Gunung Cikuray. Nah, Gunung Cikuray itu dulu termasuk area sakral ya, area Karsian ya dan Kabuyutan, dan bahkan sampai abad 17 itu masih jadi lokasi pertapaan. Ya. Jadi sampai tahun 1600 itu menjadi lokasi pertapaan orang-orang Sunda Buhun ya. Meskipun ya nanti akhirnya masuk Islam juga ya, penduduk di sekitar Gunung Cikuray itu. Seperti itu. Nah, jadi ini jangan-jangan juga Ustaz Jafar ini masih ada keturunan dari sana sebenarnya ya, keturunan dari para resi gitu ya. Yang nanti resi ini ya setelah Islam masuk nanti bertransformasi menjadi ya pemuka agama ya, ulama atau ajengan gitu ya. Nah, itu yang di era setelah masuknya Islam. Jadi misalnya daerah sana banyak pesantren ya wajar ya, karena dulunya juga secara historis adalah lokasi Karsian ya, pemuka-pemuka agama. Nah, ini yang kemudian menghasilkan transformasi keagamaan orang Sunda dari Sundawitan menjadi Sunda Muslim. Ya, jadi lewat strategi masuk ke struktur Tritangtu gitu ya. Itu. Nah, kemudian metodenya gimana? Nah, ini juga menarik ya. Jadi memang metodenya dengan pendekatan budaya. Dulu itu misalnya pengislaman mantra-mantra ya, atau jampe atau jangjawokan gitu ya. Jadi orang-orang dulu itu kan sering membaca jampe atau mantra-mantra ya, misalnya ketika mau membuka lahan ya, ketika membangun rumah, kemudian ketika memasuki daerah yang baru gitu ya, yang belum pernah dijamah manusia, itu pasti ada jampe-jampe atau mantra yang dibaca gitu ya, sebagai ya doa perlindungan sebenarnya gitu ya. Nah, ini kemudian oleh penyebar-penyebar Islam dimasukkan ya unsur-unsur Islam gitu. Jadi di awal itu ya diawali dengan membaca basmalah misalnya ya, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian juga ada sholawat ya, kemudian ada doa-doa Islam juga dimasukkan seperti itu, dan akhirnya lahirlah kemudian jampe-jampe Sunda ya, tapi yang sudah berunsurkan Islam. Nah, ini mungkin dari teman-teman di sini ya, kalau yang
pernah ke daerah pedesaan ya mungkin bisa tahu lah ya hal yang semacam ini ya. Mungkin sampai sekarang masih ada gitu ya. Orang-orang terutama orang-orang tua yang masih pakai jampe-jampe semacam itu ya. Jadi bahasanya bahasa Sunda tapi ada basmalahnya, ada ditutup dengan apa hamdalah misalnya kayak gitu ya. Nah, itu mungkin masih ada ya. Ini sama seperti di Jawa juga sama ya, ada doa-doa semacam itu ya. Bismillahirrahmanirrahim apa tapi kesananya bahasa Jawa gitu ya. Jadi polanya sebenarnya sama ya. Kemudian ada pengislaman ritus daur hidup. Jadi masyarakat dulu ya, masyarakat tradisional itu setiap daur hidup itu pasti ada upacaranya ya untuk memperingati ya tahapan hidup manusia dari mulai kehamilan ya, kemudian kelahiran ya, kemudian nanti setelah lahir ya jadi anak mulai belajar berjalan misalnya ya, kemudian ketika mulai menginjak akil balik ya, kemudian menikah, kemudian menempati rumah baru sampai meninggal. Nah, itu daur hidup. Nah, ini ritus-ritus daur hidup itu kemudian dimasuki dengan unsur-unsur Islam. Ya, contohnya untuk anak laki-laki yang menjelang usia akil balik itu kemudian ya, sesuai dengan syariat Islam ada khitanan ya, kan harus dikhitan. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam upacara daur hidup orang Sunda gitu ya. Nah, anak itu ya kalau udah anak laki-laki yang mau menjelang akil balik ya, atau bahkan ketika masih masih kecil ya itu harus sudah dikhitan ya. Kemudian nanti ketika meninggal ya itu juga di jenazahnya itu diperlakukan secara Islam ya, harus dimandikan, dikafani, dikuburkan secara Islam ya, dan nanti setelah kematian juga ada acara tahlilan misalnya. Nah, itu daur hidup. Terus juga daur pekerjaan. Ketika mau membuka lahan itu harus ada upacaranya dulu. Nah, upacaranya ya kemudian dimasuki dengan unsur Islam ya, harus dibacakan doa-doa secara Islam gitu ya. Ya ada apa ya istilahnya ya selamatannya lah ya seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian membuat Islam itu ya masuk ya, merasuk ke dalam adat budaya masyarakat Sunda gitu ya. Jadi dan di situ akhirnya ketika sudah merasuk di situ ya memang menjadi apa ya sulit untuk dilepaskan lagi gitu ya, karena memang sudah masuk ke dalam ibaratnya ke tulang sumsum kebudayaan masyarakat seperti itu ya. Nah, selain itu juga ada sosialisasi dan penanaman nilai Islam. Nah, ini dulu dilakukan lewat sastra lisan ya, karena masyarakat dulu itu kan masyarakatnya masih hidup dalam budaya lisan ya, belum budaya tulis ya. Jadi yang bisa baca tulis itu ya hanya orang-orang tertentu saja. Nah, orang yang bisa baca tulis itu mengajarkan ajaran-ajaran Islam ya lewat sastra lisan ya. Kalau di Sunda itu ada yang namanya wacan. Ya, wacan itulah sastra-sastra yang bertemakan Islam ya. Ada misalnya wacan Syekh Abdul Qadir Jailani, wawacan Bagenda Ali ya, wawacan Nabi Paras gitu ya. Yang di situ ya diperkenalkan ya, ditanamkan nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai akidah dan akhlak itu biasanya ditanamkannya di situ ya lewat wacan gitu ya. Kemudian juga ada pengajaran praktik ibadah. Nah, ini nanti dilakukan oleh ya guru-guru agama ya, guru ngaji ya, lebe, ajengan ya. Yang mana mereka ini akhirnya menggantikan peran resi ya. Kalau di masa pra-Islam itu yang mengajarkan tentang ritual itu kan ya para resi tadi ya, dan yang memimpin ritual. Nah, setelah Islam masuk nih perannya digantikan oleh para guru ngaji tadi ya. Dan nah sebagaimana para resi ya di masyarakat Sunda tradisional akhirnya pengajaran agama itu menjadi rujukan masyarakat ya dalam berbagai hal gitu ya. Jadi apa misalnya sakit ya berobatnya ya kalau dulu ya ke ajengan ya kiai gitu ya, minta diobati gitu ya. Kemudian juga nah jadi memang dulu pemuka agama itu harus multi talent gitu ya. Jadi nggak cuma ngajar ngaji aja ya, tapi harus bisa pengobatan ya, harus bisa ilmu pertanian, harus bisa bangun rumah ya, harus bisa jadi tukang juga gitu ya. Ya pokoknya harus segala macam bisa ya, karena mereka menjadi rujukan masyarakat ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan menjadi penasehat. Jadi harus jadi konsultan psikologi juga gitu ya, mungkin kalau zaman sekarang istilahnya gitu ya. Harus jadi penasihat pertanian juga ya, pokoknya multifungsi gitu ya, seperti itu. Nah, tapi itu akhirnya membuat kedudukan mereka ini menjadi ya dihormati di masyarakat ya, sebagaimana dulu para resi gitu ya. Yang mana kemudian ketika kekuasaan Jawa itu masuk ya,
Nah, ini Islamisasi malah semakin kuat ya, semakin intensif. Nah, yang mana memang rata-rata ulama penyebar Islam di Tatar Sunda itu adalah ulama Jawa sebenarnya, ulama-ulama Jawa, ada yang dari Banten, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Mataram. Nah, para ulama ini kemudian memperkenalkan sistem pesantren nantinya ya. Jadi pesantren itu memang awalnya di Jawa dulu ya berkembangnya ya pondok pesantren itu, yang juga secara historis strukturnya itu mewarisi dari Mandala ya, Mandala atau ya Karsian juga ya di masa pra-Islam ya. Cuma isinya yang diganti ya, kalau sebelum Islam itu ya mempelajari ilmu-ilmu agama Hindu-Buddha, ya setelah Islam masuk ya mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Nah, ini masuklah sistem pesantren ke Tatar Sunda ya. Sementara itu dari pihak penguasa ya Mataram dan Cirebon juga memperkenalkan sistem birokrasi keagamaan ya. Ada yang namanya penghulu ya, kemudian amil, yang mana mereka ini di bawah para bupati dan wedana ya. Jadi kalau di Jawa itu kan polanya ya keraton ya atau pendopo bupati, kemudian ada masjid agung, ada alun-alun. Nah, itu ya. Kalau kita ke seluruh kota di Jawa ya, kota-kota lama yang dibangun sebelum era kolonial itu pasti polanya seperti itu ya. Ada keraton, alun-alun, masjid. Nah, masjid ini adalah selain tempat ibadah juga adalah kantornya para birokrat keagamaan ya, yaitu penghulu tadi ya, penghulu, kemudian amil gitu ya, merbot gitu ya. Nah, pokoknya itu petugas keagamaan di bawah raja atau bupati dan wedana gitu ya. Pusatnya ya di Masjid Agung. Seperti itu. Nah, tetapi juga ini ya, efek dari kekuasaan Jawa itu akhirnya di masyarakat Sunda ini ada satu lapisan kebudayaan baru yang coraknya berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya. Nah, kalau sebelumnya masyarakat Sunda itu masyarakat peladang yang egaliter, demokratis, otonom, akhirnya terkena pengaruh budaya yang bersifat ya hierarkis, kemudian feodal ya, paternalistik. Jadi ya apa kata pimpinan pokoknya ya, seperti itu ya. Yang itu tadinya nggak ada sebenarnya di masyarakat Sunda itu, tidak seperti itu ya. Budaya-budaya feodal, hierarkis dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau budaya feodal itu kan penghormatan ya, kemudian privilege itu diberikan kepada orang ya, bukan berdasarkan prestasi pribadi atau kualitas pribadi ya, tapi ya berdasarkan keturunan ya, berdasarkan strata sosialnya ya, dia punya jabatan apa, kemudian ya keturunan, jabatan, juga kekayaan ya, kepemilikan harta, kepemilikan lahan ya. Jadi penghormatannya itu seperti itu ya dalam masyarakat feodal. Nah, ini akhirnya mulai masuk ke masyarakat Sunda yang tadinya tidak ada gitu ya. Nah, contoh lapisan kebudayaan baru itu adalah ini. Nah, ini yang sampai sekarang bisa kita lihat ya di masyarakat Sunda, terutama di Priangan. Adanya undak usuk basa ya, yaitu sebenarnya diadopsi dari unggah-ungguh ya dalam bahasa Jawa di Mataram ya. Jadi dibedakan antara bahasa kasar ya, bahasa lemes ya, atau bahasa halus ya. Kalau di Jawa istilahnya ada bahasa ngoko, kromo, kromo inggil gitu ya. Nah, jadi di Sunda juga mengikuti pola itu ya. Adanya tingkatan bahasa yang dalam bahasa Sunda yang aslinya sebenarnya tidak ada ya. Jadi kalau bahasa Sunda yang asli itu kita bisa temukan sampai sekarang di daerah Banten ya, kemudian Bogor ya, itu masih asli, yang belum mengenal undak usuk gitu ya. Ya cuma karena undak usuk ini sudah lama diadopsi oleh orang Sunda di Priangan, jadi kalau orang Priangan misalnya main ke Bogor atau Banten tuh ya kaget ya dengar bahasa orang sana ya, karena terdengar kasar gitu ya. Ya bahasanya apa? Aing gitu ya, aing, nyaneh atau maneh ya kalau orang Banten itu ya. Termasuk kebetulan bapak mertua saya kan orang Tangerang ya, Tangerang yang dekat Bogor ya. Nah, jadi kalau saya mudik ya itu ke sana, kampungnya di Tangerang itu ya, memang bahasanya seperti itu gitu ya. Bahasanya aing gitu ya, aing maneh gitu ya. Ya beda dengan di Bandung yang halus ya. Gitu. Nah, jadi kalau dipersiapkan makan tuh di sana sok-sok mangga dahar-dahar gitu. Nah, kalau di sana di daerah Tangerang Bogor sana itu ya. Beda deh kalau di Bandung kan apa? Tuang ya, mangga dituang gitu ya, kan gitu ya. Terus kalau nyapa juga kumaha cager gitu ya, kumaha cager ceng gitu ya, gitu misalnya orang sana gitu ya.
Kalau di Bandung kan kumaha damang gitu kan ya. Mm-mm. Nah, emang itu justru yang aslinya seperti itu, bahasa Sunda yang Mm. asli gitu ya. Orang Baduy juga bahasanya kayak gitu ya. Nah, itulah ya, itu undak usuk bahasa ya. Kemudian nah ada pembedaan ya, stratifikasi sosial antara kaum Menak ya, bangsawan, dengan rakyat jelata ya, kaum istilahnya somah atau cacah ya. Cacah kuricakan. Nah, itu istilah untuk rakyat jelata ya. Nah, jadi apa, gaya busananya harus beda ya, nggak boleh sama antara orang lapisan atas Menak dengan rakyat jelata ya. Pokoknya dibuat apa, sekat-sekat seperti itu. Kemudian juga dalam hal kesenian ini berkembanglah kesenian-kesenian yang khas kaum Menak ya. Contohnya ada wayang golek ya, karawitan ya, kemudian mamaos atau cianjuran, itu sebenarnya kesenian khas kaum Menak gitu ya. Dulu itu yang mementaskan itu ya hanya kaum kaum Menak saja sebenarnya gitu. Nah, kalau yang rakyat jelata keseniannya apa ya? Angklung ya, calung. Nah, itu kesenian rakyat jelata ya. Yang lebih sederhana ya, lebih apa ya? Ya lebih sederhana lah ya. Kalau yang karawitan ya, wayang itu kan lebih canggih lah ya istilahnya ya. Lebih dianggap itu seni yang lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Nah, ini akhirnya terbentuklah lapisan kebudayaan Sunda yang dipengaruhi oleh Jawa ya. Nah, ini akhirnya terus bertahan ya, dan diadopsi juga oleh masyarakat Sunda ya. Bahkan ini justru semakin kuat ketika nantinya Tatar Sunda itu dikuasai oleh penjajahan Belanda ya, dan terwariskan juga sampai hari ini. Nah, kenapa ketika di bawah Belanda itu semakin kuat ya? Jadi karena eh, tadi ya, setelah Jawa menguasai Tatar Sunda ya kan, tadi dibentuk lapisan penguasa baru, yaitu kaum Menak ya. Dibagi Priangan itu menjadi berapa kabupaten ya, ada Sumedang ya, terus nanti ada Sukapura, Tarakan Muncang, Bandung. Nah, itu yang dikendalikan oleh kaum Menak. Terus nanti di akhir abad 17 Priangan itu ya oleh Mataram diserahkan kepada VOC. Nah, ini kaitannya dengan konflik di Mataram ya. Kan ada perang antara Amangkurat dengan Trunojoyo, terus Amangkurat minta bantuan VOC, terus mereka menang ya, VOC minta imbalan, akhirnya dikasihlah daerah-daerah kekuasaan Mataram. Nah, salah satu yang diserahkan itu adalah Priangan. Nah, jadi mulai tahun 1680 kalau nggak salah ya, Priangan itu ya diserahkan kepada VOC. Nah, VOC tidak ikut campur terhadap pemerintahan di Priangan, tetapi para bupati itu yang tadinya bawahan Mataram ya sekarang menjadi bawahan VOC ya. Ya, dan yang penting bagi VOC adalah para bupati ini harus menyetor upeti kepada VOC. Nah, upetinya apa? Ya, kan VOC ini perusahaan dagang ya, mereka pengen cari untung. Komoditas yang laku di Eropa waktu itu adalah kopi. Nah, akhirnya VOC atau Belanda ini mulai melakukan penanaman kopi di Priangan, dan ternyata berhasil ya, panennya banyak dan hasilnya bagus ya. Nah, akhirnya di Priangan ini berlakukanlah yang namanya Prianger Stelsel. Nah, Prianger Stelsel ini nanti menjadi cikal bakal kultur stelsel atau tanam paksa gitu ya. Jadi tanam paksa itu kalau di Hindia Belanda sendiri di resminya ya tahun 1830 ya. Tapi di Priangan itu justru jauh lebih awal. Jadi sistem tanam paksa kopi itu sudah dari abad ke-17 akhir kalau nggak salah ya. Jadi masyarakat Sunda ya di Priangan ya, di bawah kekuasaan para bupati tadi diwajibkan untuk menanam kopi. Nanam kopi itu nanti dipanen, diserahkan kepada bupati, nanti oleh bupati diserahkan kepada VOC. Nah, jadi ini ada sistem eksploitasi di sini gitu ya. Yang di situ para Menak menjadi pelaksananya. Nah, karena para Menak ini sebagai pelaksana, maka posisi mereka itu harus kuat ya, harus apa? Harus bisa mengendalikan rakyatnya ya. Nah, di sini akhirnya kebudayaan Sunda ya yang terpengaruh Jawa itu ya juga semakin diperkuat ya, karena kebudayaan Sunda Jawa inilah yang bisa menjadi sarana untuk menjaga loyalitas dan ketaatan masyarakat seperti itu ya. Nah, jadi justru semakin menguat ya ketika Tatar Sunda itu atau Priangan itu dikuasai oleh Belanda. Tuh. Nah, di sini akhirnya ada eksploitasi ya, eksploitasi terjadi ya, ada tekanan kolonial ya yang itu menggunakan tangan kaum Menak ya. Nah, akhirnya rakyat yang dieksploitasi ini ya tentu mencari figur yang bisa menjadi alternatif ya dan bisa melindungi mereka. Akhirnya kepada siapa? Kepada para ulama gitu.
Makanya di abad 18-19 itu di Priangan ini sering sekali terjadi pemberontakan, ya, pemberontakan petani terhadap kaum Menak dan juga terhadap pemerintah kolonial. Yang penggeraknya itu pasti ulama, ya, ulama-ulama pedesaan ya, yang menggunakan jaringan pesantren dan tarekat. Gitu. Nah, itu kalau kita baca di arsip kolonial ya abad 18-19 itu banyak sekali gitu ya. Kasus-kasus pemberontakan di Priangan yang dipimpin oleh para ajengan, para kiai, para haji gitu ya. Nah, meskipun pemberontakannya itu satu muncul langsung ditumpas habis ya. Nah, jadi sporadis ya, tidak terorganisir dan mudah ditumpas oleh Belanda gitu ya. Nah, tapi yang jelas semakin kuat tekanan kolonial dan juga tekanan dari kaum Menak, ya semakin kuatlah ulama dan pesantren ya sebagai simbol perlawanan ya. Nah, di sini akhirnya justru posisi ulama dan pesantren itu juga semakin intensif ya, mengintensifkan Islamisasi di masyarakat Sunda di abad 19. Jadi di abad 19 itu pondok pesantren tumbuh menjamur ya di kawasan Tatar Sunda, terutama di Priangan ya. Nah, ini berdasarkan arsip kolonial itu banyak sekali ya pesantren yang bermunculan di Priangan. Ini sampai ke awal abad 20 ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di Tasik, di Garut ya, kemudian Cianjur itu banyak sekali pondok pesantren itu rata-rata ya di abad 19 ini ya mulai tumbuhnya pesantren-pesantren itu. Tuh. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, menarik nih kajiannya. Gimana nih, Bras? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apa? Belum. Mungkin apa teorinya, teori masuk Islamnya itu bagaimana itu? Bagaimana teori masuk Islam di Jawa Barat gitu? Oh ya. Ya, teorinya ya tadi itu ya yang apa lewat Tritangtu tadi ya. Jadi Islam di Tatar Sunda itu awal mulanya masuk ke wilayah Karsian ya. Jadi eh, kan kampung-kampung adat Sunda dulu itu ada Kampung Rama, Kampung Resi, Kampung Ratu ya. Resi itu yang pemuka agama. Jadi yang diislamkan itu pemuka agamanya dulu ya, resinya dulu. Karena kalau resinya sudah masuk Islam, ya itu nanti Rama dan Ratunya itu juga akan mengikuti dan juga pasti rakyat di bawahnya akan mengikuti juga gitu. Jadi memang top down ya dari atas ke bawah. Ya. Nah, tapi yang atas ini bukan bukan raja ya, ya pemuka pemuka lokal ya, tokoh-tokoh lokal seperti itu. Karena dulu ya rakyat itu mengikuti pemimpinnya pasti. Mhm. Ya. Gitu. Hmm. Cukup mungkin Ada lagi nih, Bras? Satu lagi mungkin Zat, ya. Boleh. eh, melalui jalur apa saja Zat Islam disebarkan di Jawa Barat? Oke, jalurnya ya tadi kalau yang di level atas tadi ada perkawinan ya, seperti antara apa Sri Baduga Maharaja ya dengan Nyai Subang Larang ya yang melahirkan tiga bersaudara itu. Kemudian jalurnya juga tadi ya lewat jalur apa pengislaman terhadap ritual ya ritus-ritus daur hidup, ritus-ritus memulai pekerjaan gitu ya. Bahkan juga pengislaman terhadap mantra-mantra ya doa-doa seperti itu. Jadi gini ya masyarakat-masyarakat tradisional itu sebenarnya seringkali memandang agama itu ya secara pragmatis saja awalnya ya. Jadi eh, agama yang baru ini bisa ngasih manfaat apa nih buat mereka gitu ya. Ya, misalnya dengan bacaan-bacaan, oh ternyata bacaannya itu lebih mantap, lebih manjur ya, itu yang diikuti. Ya, emang seperti itu. Mhm. Tuh. Dan itu ya cukup efektif sebenarnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Makanya sampai sekarang juga di beberapa daerah itu bahkan masih ada ya kelompok-kelompok yang bukan Muslim ya, suku-suku asli ya, yang bukan Muslim, tapi bacaan-bacaan mantranya itu sudah kena pengaruh Islam. Ya. Hmm. Jadi seperti di Sumatera ada suku Anak Dalam,
di mana di Toraja itu juga orang Toraja itu juga ternyata mereka bacaan mantra-mantranya itu sudah ada bacaan doa-doa Islam juga ya. Bismillah, ada menyebut nama Allah juga seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada proses dakwah ke sana juga, mungkin sudah masuk ya sebenarnya dakwahnya, tapi tidak berlanjut ya atau tidak di follow up ya. Jadi akhirnya mereka ya belum belum Islam ya. Gitu. Bahkan di Bali itu ya konon juga di daerah Bali Utara ya Buleleng itu orang-orang di sana kalau ada yang misalnya kesurupan ya, nah, mereka tuh cari orang Islam untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Karena katanya doa orang Islam itu lebih manjur katanya. Manjur. Gitu. Iya. Ya dari situ kita bisa merekonstruksi ya, ya kurang lebih ya dulu tuh juga seperti itu. Jangan-jangan ya penyebaran Islam itu diawali dari hal-hal yang praktis ya, praktis dan ya pragmatis sebenarnya. Nah, cuma nanti setelah masuk Islam ya tentu harus ada proses selanjutnya ya supaya mereka betul-betul keislaman itu lebih kuat ya, lebih mantap gitu ya. Seperti itu mungkin. Siap, Sat. Syukran, Sat. Mungkin 3 pertanyaan lainnya di akhir mungkin, Sat. Oke, baik ya. Oke, baik saya lanjutkan ya kalau gitu. Eh, Mudah-mudahan Siap, Sat. cukup ya artinya. Nah, cuma ini juga ada permasalahan tersendiri gitu ya. Nah, ini yang ya mungkin ini sering menjadi kritik ya dari sebagian teman-teman ya dari kalangan apa ya seperti orang-orang Muhammadiyah atau PRSIS ini juga sering mengkritik ya soal kultur pesantren ya. Jadi pesantren itu ya yang memang awalnya tumbuh di Jawa ini ya seperti mirip-mirip keraton ya, keraton tapi yang lebih kecil ya. Jadi ada budaya hierarkis tadi ya, ada ya feodalnya juga gitu ya. Jadi kalau di pesantren ya, apalagi di Jawa itu kan yang namanya Gus itu ya sangat dihormati, sangat dimuliakan ya. Anak kiai itu ya sangat dimuliakan meskipun belum tentu dia mewarisi ilmu dari bapaknya gitu ya. Jadi kalau di Jawa itu kan Gus meskipun nakal, bandel gitu ya, tapi ya tetap oleh santri-santrinya itu pasti akan dimuliakan gitu ya, dilayani ya, diantar kemana-mana gitu ya. Gitu. Yang kadang ini akhirnya dimanfaatkan oleh si Gusnya itu sendiri. Jadi si santri yang berkhidmat itu sering ya kadang dikerjain ya kadang apa diperlakukan sewenang-wenang. Nah itu budaya-budaya yang ya feodal yang memang ada gitu ya. Nah, terus juga budaya paternalistik ya tadi ya. Pokoknya nurut manut apa kata kiai gitu ya. Pemilu harus nyoblos si Anu pada ikut semua santrinya. Itu ya budaya-budaya ya hierarkis feodal paternalistik yang memang ada di pesantren-pesantren Jawa dan juga ya karena di Sunda juga ada pesantren ya juga budaya-budaya seperti ini ada gitu ya. Jadi ini memang agak ironis juga ya. Jadi dulu sejarahnya kaum petani itu ya rakyat jelata itu mereka ingin melepaskan diri dari tekanan kaum menak ya yang feodal ya. Akhirnya mereka mengikatkan diri dengan pesantren. Ya, tapi pesantren ini itu juga sebenarnya juga punya budaya feodalnya juga gitu ya dalam bentuk yang lain gitu ya. Nah, pada akhirnya masyarakat Sunda pasca dominasi Jawa ini ya, menjadi masyarakat yang hidup di antara dua dunia ya. Nah, istilahnya dua dunia ya. Dunia lamanya itu masyarakat peladang yang egaliter ya. Tapi dunia barunya adalah masyarakat persawahan yang hierarkis dan feodal gitu. Nah, ketegangan ini bisa kita lihat misalnya ya kan dalam bahasa gitu ya. Nah, orang Sunda itu kalau marah-marah pasti pakai bahasa kasar ya, pakai bahasa loma ya, bukan bahasa yang lemes gitu kan. Ya, coba aja ada nggak orang Sunda marah-marah pakai bahasa lemes gitu kan? Nggak ada ya, pasti yang keluarnya ya kata-kata aing gitu ya. Nah, itu pasti keluar gitu kan. Nah, itu sebenarnya kayak kalau secara psikologis itu ya kayak melepaskan tekanan gitu ya, melepaskan tekanan dengan mengeluarkan karakter aslinya ya. Jadi karakter asli orang Sunda itu keluar ya ketika menggunakan bahasa kasar seperti itu. Nah, ini juga yang dipakai oleh KDM ya. Nah, itu kenapa KDM itu bisa banyak fansnya itu kan karena mewakili budaya masyarakat gitu kan. Sebentar ya, cas dulu. Ya, ya makanya kan KDM kan sebutannya Bapak Aing gitu ya. Bapak Aing gitu kan. Nah, kemudian terus kayak cerita Kabayan. Nah, ini ya. Nah, ada yang menulis katanya Kabayan itu sebenarnya mencerminkan kayak apa?
kayak kritik atau sindiran orang Sunda yang tadinya masyarakat Peladang yang egaliter ya, yang hidupnya tuh lebih santai terhadap tatanan budaya baru yang feodal tadi gitu ya, yang membedakan strata sosial dan sebagainya gitu ya. Nah, ya coba aja mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya atau dengar sendiri kisah-kisah Kabayan itu seperti apa. Kalau Kabayan itu biasanya digambarkannya kayak gimana coba? Itu Ustaz Jafar bisa ini ya menambahkan ya, kalau Kabayan itu gimana coba karakternya tuh? Santai gitu ya, terus Santai, selengehan gitu ya, selingean ya. nggak ngikutin aturan ya. Nah itu ya kayak gitu ya. Terus sering digambarkan pemalas gitu ya. Malas benar-benar. Nah itu ya sebenarnya itu simbol ini perlawanan gitu ya. Sebenarnya Hmm. bukan malas, tapi dia nggak mau mengikuti aturan ya, tatanan yang dibuat oleh menak ya, Hmm. menak-menak yang feodal tadi ya, yang merupakan apa, yang membawa budaya feodal dari Jawa ke masyarakat Sunda gitu ya. Hmm. Jadi itu sebenarnya sebagai kritik sekaligus sebagai pelepasan ya, penyaluran Ya. jiwa orang Sunda yang tertekan dengan sistem feodal tadi gitu. Jadi ada tarik menarik antara dua dunia tadi ya, dunia lama yang egaliter dengan dunia baru yang hierarkis feodal ya. Jadi sebenarnya eh, orang Sunda itu merindukan semangat egaliter. Nah, kalau kita analisis secara psikologi budaya seperti itu ya. Nah, Hmm. makanya kenapa tadi sosok KDM itu menjadi sangat digemari ya, sangat dikagumi di Jawa Barat ya. Karena KDM itu adalah figur tadi yang berani melawan tatanan yang feodal sebenarnya gitu ya. Ya kan Hmm. dia bisa masuk ke masyarakat di bawah ya, Hmm. ngobrol dengan tukang beca ya, dengan petani, dengan Hmm. pemulung gitu ya, tanpa ada sekat gitu ya. Hmm. Dan juga dengan bahasa yang belak-belakan apa adanya gitu ya, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat gitu ya. Nah itu kenapa dia bisa diterima, karena mencerminkan tadi jiwa egaliter yang sudah lama dirindukan oleh orang Sunda gitu. Hmm. Dan Presidennya presidennya Jawa lagi. Jadi ya itu ya, nah kelihatan itu masalah. konflik nih. Nah itu jadi nah sekarang udah mulai nih ya, KDM untuk RI 1. Nah, mulai. Ya Iya, meskipun iya. ya saya jangan dulu lah ya, itu Iya, iya. takutnya kecewa nanti jadi kayak Jokowi dulu gitu ya. Jokowi ya benar. Tapi yang jelas memang eh, itulah ya, rakyat ya bisa membumi, itu yang dirindukan oleh orang Sunda gitu kan. Dan sebenarnya ada fenomena-fenomena yang sepintas itu seperti bertentangan ya, tapi sebenarnya kalau saya lihat itu berpangkal pada satu titik yang sama, yaitu tadi ya, kerinduan orang Sunda terhadap jiwa egaliter. Nanti akan saya singgung juga ya, misalnya, nah kenapa di Jawa Barat itu gerakan Islam Puritan seperti Persis itu pengikutnya banyak ya. Nah itu kalau saya coba analisis itu karena sebenarnya ada semangat egaliternya juga ya, gerakan-gerakan seperti Persis Hmm. seperti itu. Iya, iya, iya. Kemudian juga nah munculnya figur guru gembul. Nah ini ya guru gembul ya, figur di YouTube itu yang sangat populer juga, yang juga orang Sunda. Nah kan guru gembul ini sering sekali ya mengkritik soal budaya-budaya feodal ya, kayak gitu-gitu ya. Budaya yang mengagungkan kepangkatan, jabatan ya. Nah ini juga eh, ya beliau itu ya, terlepas ya kita sepakat atau tidak sepakat dengan pemikiran-pemikirannya ya, tapi kenapa dia disukai ya, karena memang tadi memang membawa semangat yang egaliter juga ya, egaliter dan kritis juga gitu ya terhadap kekuasaan ya, seperti itu. Nah ini itu kan fenomena yang seolah-olah kayak nggak saling berhubungan ya, tapi kalau menurut saya itu sebenarnya mencerminkan satu hal yang sama tadi ya, kerinduan terhadap semangat egaliter gitu. Ya terus sebentar sebentar ya, kok ada macet ya. Tuh, saya ulang lagi ya. Oke. Ya, sudah kelihatan? Masih gelap. Oke. Udah, udah Oke. ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi tadi. Kemudian, nah kemudian sekarang kita masuk ke corak keislaman ya, corak keberislaman masyarakat Sunda. Ya. Nah, jadi tadi
Islam itu masuk ke Tatar Sunda lewat jalur kultural ya, sehingga mudah dipahami dan mudah diterima. Yang mana perpindahan agama di Tatar Sunda itu ya berawal dari tadi pemuka masyarakat ya, Resi Rama Ratu, lalu diikuti masyarakatnya, yang di situ menjadikan Islam pada awalnya sebagai sistem kepercayaan komunal, sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat ya, dan juga sebagai identitas sosial gitu. Nah, ini pola yang juga sebenarnya banyak kita temukan di berbagai masyarakat tradisional khususnya di Nusantara ya. Jadi ya pada awalnya Islam itu diterima bukan sebagai keyakinan individu, tapi keyakinan masyarakat gitu ya. Ya kalau pemuka-pemukanya mungkin masuk Islam ya karena setelah melalui proses dialog tadi ya, mungkin bertemu dengan penyebar Islam ya, terus bertukar pikiran. Nah, dari situ kemudian ya akhirnya ya tercerahkan ya, mendapat hidayah dan akhirnya masuk Islam ya. Nah, tapi kalau masyarakat yang awam ya mereka cuma ikut aja gitu ya, cuma ikut pemukanya saja gitu. Yang itu kemudian nanti diwariskan kepada keturunannya. Ya. Jadi masyarakat tradisional itu ya menerima agama hanya sebagai warisan aja sebenarnya, warisan turun temurun saja secara tradisional gitu kan. Nah, di sini artinya proses dakwahnya juga ya berjalan secara gradual gitu ya, berawal dari kepercayaan komunal ya dan juga identitas sosial ya. Nah, ini kalau Said Naqib Al-Atos mengistilahkannya islamisasi raga ya. Jadi awalnya Islam itu hanya sebagai identitas sosial saja ya, dan juga sebagai sistem kepercayaan komunal saja, baru kemudian dalam proses selanjutnya diarahkan menjadi keyakinan dan pandangan hidup secara individu. Nah, ini yang dinamakan diistilahkan oleh beliau sebagai islamisasi jiwa ya. Nah, gitu ya. Nah, lewat apa pendalamannya? Ya, pendalaman keislaman ini atau islamisasi jiwa ini ya lewat lembaga pesantren dan juga tarekat ya. Nah, jadi pesantren dan tarekat inilah yang mengintensifkan atau memperdalam keislaman di masyarakat, termasuk di masyarakat Sunda. Akhirnya ya masyarakat Sunda ini ya keislamannya ya tradisional dan sufistik sebenarnya ya, pada dasarnya gitu ya. Jadi diterima sebagai warisan turun temurun kemudian sebagai identitas sosial juga gitu ya, yang kemudian melahirkan istilah Islam Sunda, Sunda Islam gitu ya. Kemudian ya sufistik ya, kental dengan nuansa tasawufnya gitu ya. Nah, dan ini memang kalau di Nusantara ya corak keislamannya memang yang kental itu tasawufnya gitu ya. Jadi bukan corak pemikiran rasional ataupun fikihnya ya. Pada dasarnya dulu Nusantara itu lebih kental tasawufnya gitu ya. Ya. Nah, karena tadi proses islamisasi di Tatar Sunda itu awalnya fokusnya pada pembentukan sistem kepercayaan komunal dan identitas sosial dulu ya. Nah, di situ berpadu antara Islam dengan budaya lokal ya. Nah, memang akhirnya tidak langsung melahirkan masyarakat yang Islamnya kafah gitu ya. Jadi ya memang proses keberislaman masyarakat Sunda itu ya bertahap juga gitu ya. Dan ini kita bisa lihat dari tipologi masyarakatnya ya. Ada masyarakat yang sudah Muslim tapi belum taat menjalankan rukun Islam ya. Dan juga masih melestarikan adat-adat buhun yang itu bertentangan dengan Islam gitu ya. Nah, jadi ya disebut Islam ya udah Islam gitu ya. Agamanya Islam ya, kalau menikah ya secara Islam ya, nanti kalau meninggal juga dikuburkan secara Islam ya, tapi tidak atau belum melaksanakan sholat 5 waktu misalnya ya. Nah, ada masyarakat-masyarakat yang seperti itu ya di daerah-daerah pedesaan ya. Dan juga mereka masih melestarikan adat-adat Sunda yang ya sebenarnya tidak sesuai ya dengan Islam. Misalnya masih bikin sesajen gitu ya untuk para karuhun ya, atau untuk Dewi Sri dan sebagainya ya. Nah, itu masih ada yang seperti itu ya. Nah, ini sama dengan kalau di Jawa itu istilahnya abangan ya. Nah, jadi di Sunda itu juga meskipun tidak ada istilah abangan ya, tapi tapi ya ada yang seperti itu juga. Kemudian ada juga yang sudah Muslim ya, sudah menjalankan rukun Islam ya, tapi juga masih melestarikan adat yang bertentangan ya dengan Islam ya. Misalnya ya tadi masih suka bikin sajen ya kadang-kadang ya, terus juga masih percaya ada
hari apa, hari-hari buruk gitu ya, hari sial gitu ya. Nah, itu juga ada ya. Tapi mereka ya sudah sholat juga gitu ya. Nah, ada juga yang sudah muslim dan taat menjalankan rukun Islam ya, dan sudah meninggalkan adat Sunda Buhun ya. Nah, tapi melestarikan tradisi-tradisi yang bernuansa Islami ya, seperti Maulid ya, tahlilan dan sebagainya gitu ya. Jadi macam-macam lah ya, corak-coraknya. Kemudian bentar, macet lagi nih. Nah, nah ini aja ya. Nah, tapi yang jelas ini upaya dakwah ini terus berkesinambungan ya gitu ya, dilakukan oleh para ulama dan pesantren ya. Yang dalam perkembangannya juga di apa, perkotaan ya, di masyarakat sudah perkotaan itu juga nantinya kan berkembang ya corak keislaman yang lebih puritan ya, yang menolak budaya taklid ya, menolak tradisi-tradisi yang dianggap TBC, tahayul bid'ah khurafat ya, contohnya ya tadi itu ya Persis, Muhammadiyah ya, dan kalau belakangan ini ada Salafi gitu ya, itu kan di Jawa Barat ya, di area perkotaan ini cukup pesat ya perkembangannya gitu ya. Yang mana kenapa gerakan-gerakan ini bisa diterima di kalangan masyarakat Sunda ya, karena meskipun memusuhi tradisi gitu ya, menganggap banyak tradisi itu tahayul bid'ah khurafat, tapi gerakan-gerakan puritan ini punya semangat egaliter tadi ya, yang cocok dengan jiwa asli orang Sunda gitu. Ya contohnya ya seperti di Persis gitu ya. Di Persis itu kan seorang santri itu ya bisa berhak membantah gurunya ya kalau dianggap pendapat gurunya itu salah ya, bertentangan dengan dalil misalnya ya. Nah, itu hal yang biasa kan di Persis gitu ya. Yang mana ini kalau di pesantren tradisional ya, pesantren NU ya, ini jelas ya, bisa dianggap apa, suul adab gitu ya. Seorang santri membantah gurunya gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian bisa diterima luas ya. Nah, nah kita mendekati akhir ya. Nah, pada akhirnya gimana ya? Nah, ini saya bukan mengajari atau gimana ya, cuma mungkin sekedar menyumbangkan saran saja atau menyumbang pikiran saja. Jadi ya kalau bicara dakwah kan harus memperhatikan dua aspek ya, terkait masyarakat yang menjadi objeknya ya, karakteristik dan kebutuhannya. Nah, tadi karakteristik masyarakat Sunda itu aslinya kayak tadi egaliter, demokratis, otonom, kemudian juga terikat dengan alam gitu ya, menjaga keharmonisan dengan alam. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita berdakwah kepada masyarakat Sunda ya, apalagi yang ada di pedesaan gitu kan. Dan juga harus menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, di sini harus dipetakan ya, kebutuhan masyarakat itu apa sebenarnya gitu. Yang di situ kita para dai ini bisa masuk ya. Nah, kebutuhannya mungkin akan beda-beda ya, antara di pedalaman dengan di pesisir ya, di kota dengan di pedesaan dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini sumbang sarannya adalah mungkin ya kepada masyarakat Sunda itu ya dakwahnya memang harus merakyat ya, merakyat, membumi, tanpa ada sekat-sekat serta sosial, dan juga harus menjauhi kultur feodal. Nah, ini penting juga ya, apalagi untuk kalangan generasi muda ya. Ini generasi muda ini kan juga sekarang ya nggak cocok lagi dengan apa ya, cara-cara yang apa ya tadi, membuat sekat ya antara apa Gus ya dengan jamaahnya misalnya, itu kan udah nggak cocok lagi gitu ya. Kemudian juga, nah ini yang saya kira juga penting ya, perlu masuk ke ranah pelestarian dan advokasi lingkungan. Ya, karena apa? Karena pertama ya, tadi sesuai dengan jiwa orang Sunda itu sendiri ya, yang lekat dengan alam dan juga kebutuhan mendesak ya. Nah, soal lingkungan ini kan sudah jadi apa, permasalahan yang krusial sekarang ya. Setiap musim hujan ya, di mana-mana termasuk di Jawa Barat itu kan sering sekali terjadi banjir dan longsor ya. Sampai di puncak aja ya, di puncak yang notabene itu dataran tinggi itu sampai banjir bandang juga gitu ya. Ini kan ironis ya. Di gunung ya, di dataran tinggi tapi kok banjir gitu ya. Biasanya kan banjir itu di dataran rendah gitu ya. Belum lagi di Bandung sendiri ya, itu di Gede Bage gitu ya. Itu kan tiap musim hujan tuh banjir. Nah, ini artinya ya dakwah itu ya perlu masuk ke ranah ini juga ya, pelestarian dan lingkungan ya, karena itu yang dibutuhkan gitu kan. Dan juga advokasi terkait misalnya banyak proyek-proyek baik dari pemerintah maupun korporasi itu yang seringkali merusak lingkungan. Nah, ini harus hadir ya elemen umat Islam itu ya, untuk membela masyarakat yang diganggu ya, apa lingkungan hidupnya gitu kan. Nah, jadi jangan hanya yang masuk ke ranah sana itu ya, mohon maaf, dari kalangan-kalangan aktivis kiri misalnya gitu ya, aktivis-aktivis yang sekuler,
atau bahkan dari kalangan Kristen ya, karena ini yang jadi keprihatinan sejak lama ya, dari tahun 90-an tuh Pak Kunto Wijoyo almarhum sudah menyinggung soal ini. Kok umat Islam itu jarang ya yang masuk ke masalah-masalah ketidakadilan yang sifatnya struktural ya, tadi masalah masyarakat yang digusur lahannya ya, lingkungan yang dirusak ya, harusnya ada juga yang masuk ke situ kan. Kemudian yang eh, poin terakhir ya, jadi nah ini juga penting, dakwah di masyarakat Sunda itu ada studi lapangannya ya, disertai studi lapangan untuk memahami tradisi dan kearifan lokalnya gitu ya. Nah, jadi tradisi-tradisi di masyarakat yang bertentangan dengan Islam itu kan memang harus dihilangkan ya. Jadi yang bernuansa kemusyrikan itu ya jelas harus dihilangkan. Tapi perlu kita ingat bahwa sebuah tradisi itu bisa hidup dan bertahan di sebuah masyarakat itu karena memang ada fungsinya, ada gunanya. Yang kalau itu dibuang ya, bisa jadi akan menimbulkan masalah gitu ya. Misalnya keutuhan masyarakatnya itu terganggu, atau misalnya tadi yang lingkungannya terganggu. Jadi harus ada gantinya yang punya fungsi yang sama. Ya. Bahkan kalau memungkinkan ya, selama tradisinya itu tidak melanggar syariat ya, ya itu bisa aja dimanfaatkan untuk sarana dakwah gitu kan ya. Nah, misalnya kalau zaman dulu itu tadi kan saya sudah jelaskan ya, pembacaan wawacan. Nah, jadi zaman dulu itu kalau bulan purnama masyarakat itu berkumpul ya, kemudian diisi dengan tembang gitu ya. Nah, itu yang dulu dipakai oleh para penyebar Islam untuk menyampaikan dakwah Islam ya, lewat pembacaan wawacan gitu ya. Jadi ya harus ada kreasi-kreasi ya, selama tidak melanggar batasan syariat yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Nah, ini terakhir sekali ya, mungkin 3 hal yang sebagai penutup ya. Jadi kita ya memang pada akhirnya harus mendengar dulu ya, sebelum menceramahi kita harus mendengar. Kita harus memahami sebelum mengajari, dan harus membersamai sebelum menggurui. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau bicara dakwah ya, ini sekali lagi saya bukan menggurui juga ya, tapi ya refleksi saja lah ya. Ini saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Pak Ustadz Jafar, mungkin tahu ya, Pak Arif Wibowo ya. Pak Arif Wibowo yang sering di Facebook itu ya. Beliau pernah mengdetek ya, kalau para ustadz, para kiai, para santri itu kadang penyakitnya ini ya, pengennya menceramahi ya, tapi nggak mau mendengar. Nah itu ya. Nah, jadi pengennya ngajari tapi nggak mau mendengar terlebih dahulu gitu ya. Ya kalau untuk menyampaikan yang berat ya memang harus disampaikan ya, tapi setidaknya sebelum berbicara itu ya coba pahami dulu lah ya masyarakat yang menjadi objek dakwahnya ya. Jangan sampai gara-gara diceramai malah akhirnya lari seperti itu. Ya, nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan malam ini. Kalau untuk referensinya ini ada banyak ya. Jadi silakan bisa dicari dan dipelajari sendiri. Tapi ya intinya itulah ya. Mungkin itu dari saya. Silakan mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan ya. Saya persilakan. Ya. Baik, Nibras gimana? Coba ditanya. Kalau saya banyak banget nih pertanyaan. Kayaknya nggak cukup waktu apa namanya? Karena sudah malam ya, mungkin Nibras coba dihabiskan dulu pertanyaan-pertanyaan untuk tugas-tugasnya. Silakan. Pertanyaan yang selanjutnya nih, Tad. Berarti kerajaan Islam pertama di Jawa Barat tuh apa itu, Tad? Cirebon ya, Cirebon tadi. Cirebon. Meskipun awalnya Cirebon itu masih jadi bawahannya Pajajaran ya, bawahannya Kerajaan Sunda. Tapi yang pertama kali dipimpin penguasa Muslim ya Cirebon. Cirebon. Terus bukti sejarah masuknya Islam di Jawa Barat apa itu, Tad? Ya. Nah, bukti di sini dalam bentuk apa dulu? Apakah bangunan, atau apa tradisi, atau naskah, atau apa gitu? Bukti Kalau kalau yang apa bukti fisik misalnya bangunan ya, nah itu kan bisa kita lihat di Cirebon ya. Ada masjid apa itu? Masjid Sang Cipta Rasa ya, Sang Cipta Rasa itu kan dibangun pada masa dulu Sunan Gunung Jati ya, Syarif Hidayatullah. Terus juga eh,
bukti kerajaan Cirebon ya sampai sekarang masih ada ya, Keraton Pakumwati itu kan masih ada juga sampai sekarang gitu. Kalau bukti yang tertulis ya, ya paling ya naskah-naskah wacan itu. Jadi kalau nanti misalnya kita ke pelosok-pelosok ya, itu bisa jadi masih banyak sesepuh-sesepuh yang menyimpan naskah-naskah lama ya, naskah-naskah wacan yang isinya ajaran-ajaran keislaman tapi dalam bentuk karya-karya seni ya, seni sastra gitu ya. Nah, itu biasanya dia ditulis dengan, ada yang ditulis dengan aksara Arab Pegon ya, dengan bahasanya kalau abad-abad 16 itu mungkin justru pakai bahasa Jawa ya, bahasa Jawa Cirebon ya. Ada yang bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon, ada juga yang ditulis dengan aksara Jawa ya, aksara Cacarakan atau Hanacaraka gitu. Ya itu mungkin bukti-buktinya ya kurang lebih seperti itu. Ya, terakhir nih Sat, Hmm. mungkin eh, kembali ke belakang gitu Sat, pembahasannya. Kapan Islam masuk ke Islam masuk ke apa tanah Jawa Barat gitu, ke Jawa Barat. Ya, ya kalau sejauh apa berdasarkan sumber tertulis ya, meskipun bukan sumber primer ya, ya di abad ke-14 tadi ya, sekitar tahun 1300-an ya, pertengahan abad 14 ya, ketika ada Brata tadi ya, yang pangeran dari Galuh yang kemudian masuk Islam dan menetap di Caruban Girang itu sekitar abad-abad 14 itu. Udah Sat, syukron Sat itu Ya, pertanyaannya. Baik, kita cukupkan ya. ya. Terima kasih banget ini sama Pak Adif, materinya padat banget dan Masya Allah nanti kalau saya ketemu kayaknya saya punya banyak sekali pertanyaan mengenai ini ya. Seperti Ya. misalnya kalau Betawi itu bagaimana identitasnya, terus kalau banyak lah Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan mungkin di luar forum karena sudah cukup malam. Jazakumullah khairan. Kita tutup saja majelisnya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Adif ya untuk materinya juga Nibras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.